Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan, bersama-sama kita ada di tempat ini. Kita akan berbakti pada Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus dalam ibadah pagi hari ini. Kami memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk bersaat teduh, berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan, mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Saya akan mendukung dan pembacaan firman Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dengan cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena segala kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita akan mengagungkan kebesaran namanya, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus. Dan Dialah Raja di atas segala raja. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, Agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga, surga datang untuk segenap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Bagi Dia segala pujian dan hormat, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian dan hormat, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala puji Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya bagi Engkaulah Tuhan kami segala pujian, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian itu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mempunyai Allah yang begitu dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami,
bahkan rela menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa kami semuanya, mengutus Yesus untuk menyelesaikan semua permasalahan yang tidak diselesaikan manusia, yaitu dosa itu. Kami ucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan untuk itu kami datang pada pagi hari Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau memimpin dalam ibadah pagi hari di awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Berkat damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami silakan suruh rangkaian ibadah pagi tangan kuasa-Mu dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita sudah sampai pada pertengahan bulan Desember ini. Kita masih dalam suasana Natal. Kami sambut saudara dalam kasih-Nya, dan mari kita siapkan diri kita pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Fokus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan, ini sudah masuk dalam minggu kedua di hari Natal, dan gereja kita sudah merayakan dengan penuh sukacita Natal sekolah minggu, dan tadi malam kita sudah merayakan Natal PBI, di mana kita bersama-sama menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dan pagi hari ini kita berhimpun, kita bersama-sama akan bersukacita menaikkan pujian, mari berhimpun dan bersukaria menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, ya Al-Masih. Mari kita bersukacita, kita berdiri bersama-sama. Belaikan, sorakan hidupmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, ya Al-Masih, ya Yesus yang lahir pada hari ini.
beri puji bagimu. Allah menjadi manusia sejati, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, ya. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, ya Masih. Haleluya, Al-Masih itu telah datang dan kita menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja, Allah yang dapat memberi kita kekuatan, Allah yang dapat memberi kita sukacita, Allah yang dapat memberi kita damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, 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 puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah, tulus
sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah dia kuatkan, yang lemah dia kuatkan, yang sakit dia sembuhkan, yang susah dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang selamanya dan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kasih-Nya selalu berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Singer akan membacakannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai ketiga. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari bersama-sama kita fokus, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi pendengar saja, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan-Nya. Kita mempersiapkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Kami undang jemaat beri bersama-sama nyanyikan pujian sebagai persiapan firman Tuhan. Ngerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
ajaib segala rencanamu. Bapakku ajaib segala rencanamu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rencana-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rencana. Maksud biasa serahkan kepada hamba yang menyampaikan kepada firman Tuhan. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
Bapa di surga, Bapa yang kekal, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, memberkati kami, memberikan istirahat yang baik, dan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan, khususnya untuk kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dilayakkan untuk menerima firman Tuhan, dan kami boleh merenungkan dan melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi penggenap-penggenap akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu, memberi hikmat pimpinan, pencerahan, kemampuan, sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya Engkau mengurapi telinga, pikiran, hatinya, sehingga dapat menerima firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Berikan hamba-Mu kata-kata kalimat yang sederhana, bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca tadi dari perikop, setengah perikop dari Mika 5 ayat 1 sampai ke 3. Saudara-saudaraku, di sini dilatar belakangi ketika bangsa Israel mengalami penjajahan dari bangsa Asyur, sampai mengalami penderitaan yang sangat berat. Keadaan yang seperti ini membuat mereka sangat membutuhkan pertolongan. Seorang yang dapat menolong, yang dapat membebaskan dia dari penjajahan bangsa Asyur ini. Dengan keadaan yang demikian, Nabi Mika bernubuat akan muncul Mesias, Raja yang akan menolong melepaskan Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mesias ini akan dilahirkan dari perempuan, dikatakan dalam firman Tuhan itu di Bethlehem. Raja Mesias ini akan bertindak sebagai gembala. Dia akan mengembalakan, memimpin, membebaskan, menolong bangsa Israel ini, menghiburnya, dan memberi kekuatan yang dari Tuhan. Israel dibebaskan dari tekanan Asyur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, beban berat menimpa kita, karena dosa itu tidak pernah berhenti. Dosa itu terus bekerja, dan silih berganti, tiada henti untuk menekan kita semua bersama-sama. Tentunya kita juga mengharapkan adanya seorang yang dapat menolong untuk melepaskan, untuk membebaskan kita dari segala tekanan, segala masalah yang kita hadapi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah Yesus datang sebagai jawaban kepada semua ini yang kita harapkan. Ia berkata kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya katakan,
dia disampaikan ini, marilah kepadaku semua, tidak terkecuali semua. Ya. Kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Saudara, kata semua ini tidak peduli dia jemaat biasa, pendeta, diakon, bahkan nabi pun bisa stres karena beban berat yang dialaminya, saudara. Ya. Banyak rahasianya, mungkin saudara berita tentang kalangan pendeta-pendeta yang stres tidak terdengar, tapi banyak sekali saudara, sampai ada yang bunuh diri, gitu. Apalagi pendeta, nabi pun bisa stres. Ya, jangan dikaitkan dengan iman, nanti saya sampaikan tentang iman itu. Ya, ya. Coba kita lihat, kita buka di dalam Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya. Ini saudara pasti mengenal Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi besar. Dia yang telah membunuh 450 nabi palsu, ya, disembelih semuanya. Tetapi dia takut dengan seorang perempuan. Sampai dia stres, mau mati. Itu dialami oleh Nabi, saudara. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya. Supaya 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Supaya saudara memahami, saya bacakan, saudara perhatikan. Ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya. Anak kelima. Perhatikan, ketika Ahab memberitahu yang dilakukan Elia, Nabi Elia itu, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. 450 nabi palsu dibunuh. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi pada waktu itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maksudnya, karena nabi-nabi palsu itu yang dipelihara oleh Isabel dibunuh oleh Nabi Elia, maka Isabel mengancam Elia. Elia akan dibunuh seperti Elia membunuh nabi-nabi palsu itu. Dan setelah sampai di Betseba dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan ayahnya, perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ya, ini Elia. Ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ini nabi bisa stres hanya seorang perempuan yang mengancam. Padahal dia sudah bisa berani membunuh 450 nabi palsu dengan pedang. Jadi stres itu, ya tekanan itu bisa membuat orang stres itu tidak peduli dia beriman atau tidak. Semuanya dikatakan Tuhan Yesus mengatakan semua dapat mengalami hal yang demikian itu. Hanya orang yang beriman itu, iman itu gunanya untuk menuntun orang yang stres itu datang kepada Tuhan. Ya, seperti dikatakan ini dalam ayat 5, sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyuruh dirinya, berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi waktu Elia stres, itu akan dibunuh, ia datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada siapa-siapa, dia datang kepada Tuhan, walaupun dia ingin minta mati kepada Tuhan.
dia datangnya kepada Tuhan. Itu orang yang beriman, iman gunanya begitu. Ya. Tetapi orang yang tidak beriman akan datang kepada by God. Ya. Akan melakukan segala yang di luar nalar, semuanya yang membuat dirinya menderita, lebih menderita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, semua orang dapat stres, saudara. Saya pun dapat mengalami stres. Tidak hanya sebentar, lama sekali saya stres. Ya, saya masuk di sini menghadapi segalanya dengan tegar, menghadapi jemaat yang radikal, menghadapi masyarakat yang menolak, menghadapi kelurahan, menghadapi hukum, sampai sidang segalanya saya tegar. Tetapi waktu saya ditinggal istri saya stres. Iya, sampai anak-anak saya bingung semuanya. Biasanya saya hanya menangis, merenung, menangis. Ada yang katakan cari penghiburan supaya menghilangkan stres. Saya karena kenal dengan orang yang senang burung, saya beli burung, saudara, untuk menghibur saya, untuk meluangkan waktu saya. Saya beli burung yang tidak murah, mau burung mahal saya beli, ya, jutaan saya beli. Tapi itu tidak mengurangi stres saya. Saya buang semua burung itu, saya berikan orang. Ya. Akhirnya firman Tuhan itu menuntun. Ya, iman saya menuntun kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah yang di atas, jangan yang di bawah. Ya. Apa yang dimaksud dengan pikirkan yang di atas? Untuk mengalihkan pikiran kita untuk memikirkan yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang menyedihkan, bukan yang menyengsarakan, tetapi pikirkanlah di atas bahwa Allah itu baik, Allah itu mengasihi, Allah itu menolong, Allah itu menjanjikan yang mulia, segalanya. Itu pikirkanlah itu, jangan pikirkan yang di atas. Mulai dari saat itu saya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan memang orang stres itu, Paulus sendiri mengatakan, ya, mendoakan orang stres itu supaya batin orang yang diserang stres itu batin pikirannya dulu, ya, itu yang diserang, sehingga setelah itu tidak kuat, tidak mampu merasuk ke hati dan jiwanya, itu mengadakan tindakan. Ya. Kalau orang stres tindakannya ada yang membunuh, ada yang bunuh diri, ada yang marah-marah dan segalanya. Itu saudara, untuk menghadapi stres itu. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik. Orang yang sakit, orang yang secara itu yang diselesaikan oleh Tuhan adalah stres itu sendiri. Pengertian, perasaan itu sendiri yang dahulu. Sehingga semuanya akan menjadi baik. Coba kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit stres. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang 107. Saya perhatikan ini contohnya bagaimana Tuhan menolong orang yang kena beban yang berat, yang menjadikan dia stres. Mazmur 107 ya. Dari ayat yang ke-17, ini peristiwanya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi orang berdosa itu dapat sakit. Bukan orang sakit itu mesti berdosa, tidak saudara. Tapi orang yang berdosa itu dapat sakit. Ya. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, hampir mati.
sakitnya itu. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ini yang penting, ya, kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya, kepada Tuhan. Dan dalam kesesakan mereka, dalam penderitaan, dalam sakit mereka. 19b, dan diselamatkannya mereka dari apa? Kecemasan mereka. Tuhan menyembuhkan itu dari stres mereka dulu, dari kecemasan, dari batin mereka, perasaan mereka, itu disembuhkan, jiwa mereka, itu yang disembuhkan oleh Tuhan dulu. Ya. Malah datang kepada Tuhan, Tuhan cara menyembuhkan demikian. Oleh sebab itu kalau saudara mempunyai beban berat, mulai sakit berat, kalau saudara mempunyai damai sejahtera Allah, itu pasti sembuh. Kalau saudara tetap ngenes, tetap stres, itu lambangnya saudara akan menghadapi maut. Ya. Ini Tuhan cara menyembuhkan begitu. Maka yang penting kita, waktu kita mempunyai beban berat, mempunyai sakit, datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada yang dapat kita lihat. Orang seringnya langsung pikirannya itu untuk dirinya sendiri, pikirannya sendiri, sakit langsung ke dokter mana, obat apa, ke dukun dan segalanya. Itu biasa ke dokter boleh, itu bagus, memang dokter itu dipakai oleh Tuhan. Tetapi datang kepada Tuhan dulu. Bagaimana Tuhan akan menuntun kita saat kita berdoa, atau kita ke dokter, atau ke rumah sakit, atau hanya beli obat, hanya tidur, Tuhan bisa menyembuhkan segalanya. Tetapi saat kita berdoa, Tuhan itu menuntun di situ. Tuhan menyembuhkan di situ. Ya, itu yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Jangan pikiran kita ke lain-lain, tapi berdoa dulu. Apa yang disarankan oleh Tuhan ini, oleh pemazmur ini. Ya. Datang kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan, diberi kecemasan itu diganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera, itu akan membuat imun kita semakin baik. Ya, itu yang menanggulangi sakit kita. Ayat 28, ayat 20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dia disembuhkan tubuhnya, sakitnya, setelah dia disembuhkan kecemasan mereka. Ya. Itu seperti perempuan yang 12 tahun mengalami perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia imannya dulu, kecemasan mereka kuat, aku kalau datang kepada Yesus berarti aku disembuhkan, baru dia sembuhkan. Maka Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau dan sembuhlah sakitmu. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan dari batin kita, dari jiwa kita, dari hati kita dulu, kecemasan kita, baru menyembuhkan sakit kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat 16, supaya kita menghampiri kasih karunia, supaya kita menghampiri tahta surgawi, menghampiri Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Coba kita buat di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ya.
Coba perhatikan itu. Ya. Dikatakan di sini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini yang penting, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi Yesus mengatakan, ya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, semuanya datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya, itu. Maka Yesus datang kepada kita sekalian. Dia mengerti akan segala yang kita perlukan. Dia datang untuk menjawab apa yang kita perlukan. Itu yang pertama. Ya. Sebelumnya mari kita lihat dulu siapakah Yesus itu. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayat yang ke-36. Ya, Roma 11 ayat 36. Perhatikan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia itu Yesus yang dimaksudkan. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi segala itu semua yang ada itu adalah Yesus yang menciptakan di dunia ini. Ya. Dan semuanya untuk Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Ya. Yang artinya di sini Yesus adalah sumber dari segala-galanya, sumber hidup, sumber berkat, sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, sumber penghiburan, sumber pengharapan. Ya, fokusnya, dasarnya ada di dalam Yesus. Maka Yesus itulah yang menjadi jawaban bagi kita semua. Masalah-masalah kita, baik itu percobaan, baik itu masalah rohani, roh, jiwa, hati, maupun jasmani, sakit, ekonomi, segalanya dan pelayanan segala-galanya ada di dalam Dia, hanya pada Dia. Ya. Allah tidak akan membiarkan kita dari masalah. Dia akan memberikan jalan keluar segala masalah yang kita hadapi. Itu janji Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Satu Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah tidak akan memberikan kekuatan, membiarkan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang penting di sini Allah memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi.
Itu janji Allah. Ya. Tapi mengapa kita tidak mengalami pertolongan Allah? Itu pertanyaannya. Banyak orang Kristen tidak mengalami pertolongan Allah. Ya, sehingga tidak sedikit saudara-saudaraku, ya, orang Kristen yang bunuh diri kemarin, anak pendeta bunuh diri, itu viral itu saudara. Terjadi hal yang demikian ini. Ya, karena apa? Karena mereka tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber dari segalanya. Yesus datang ke dunia ini untuk menolong, ya, untuk menyelesaikan segala masalah, untuk memberikan segala yang kita perlukan. Itu janjinya. Itu dia datang sampai mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Itu untuk kita semua, untuk menolong, untuk mengembalikan kita seperti pada mula Allah menciptakan Adam dan Hawa. Itu rancangan Allah yang sempurna, itu seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang demikian, tidak, kalau dengan masalah tidak langsung berdoa, tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia memandang apa yang dia kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, ke dokter, ke obat dan segalanya tanpa datang kepada Tuhan. Itu masalahnya, mengapa masalah itu tidak selesai. Ya. Padahal sumber daripada pertolongan itu hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan. Yang berarti saat kala kita mengalami segala masalah pencobaan, stres dan segalanya, datang kepada Tuhan. Ya. Di situ Tuhan akan menuntun, memimpin kita, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengatasi semuanya itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan menginginkan agar kita datang kepadanya saat kita menghadapi masalah. Itu keinginan Tuhan. Ya. Coba saudara buka di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Temu ya. Mazmur ke-50 ayat 15 dikatakan bersini. Allah mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini yang utama yang harus kita lakukan ya. Kalau ada masalah persoalan, itu pertama-tama kita datang kepada Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Allah akan menyelesaikan, Allah akan menolong, seperti dalam Ibrani. Ya. Orang sering kepada Tuhan itu asal saja, asal ada waktu. Ya. Alasannya macam-macam, dan sakit, dan repot, dan masih banyak masalah. Itu namanya orang yang hebat. Dengan dirinya sendiri dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Firman Tuhan mengatakan kalau ada masalah justru kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Ibadah ini selain kita memuji muliakan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkatnya pada peribadahan ini, saudara. Iya, saudara. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 29. Itu bagaimana ibadah itu, bagaimana kita menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, bagaimana berkat daripada ibadah itu. Iya, saudara. Jangan diremehkan ibadah ini. Asal datang, asal ada waktu, lebih penting daripada yang lainnya. Makanya masalah itu tidak selesai. Kalau kita menghadapi, kita harus mengutamakan itu yang diperintahkan Tuhan. Saudara tahu, diadakannya ibadah ini sampai Tuhan memberikan waktu yang khusus.
6 hari kamu diberi waktu untuk kegiatan-kegiatan saudara. Segalanya 1 hari dikhususkan oleh Tuhan supaya ada pemberhentian untuk kamu beribadah kepada Tuhan. Itu Tuhan memberikan hari waktu tersendiri. Ya. Kenapa kita sia-siakan semuanya itu? Itu masalahnya. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Seenaknya kita kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan. Tidak kita lakukan dengan sebenarnya. Ya. Kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan, mari kita mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya lalu melakukannya. Yesus mengatakan, ya, waktu orang-orang itu datang kepada Yesus dan datang kepada Yesus mengatakan, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, ibu yang menyusui engkau. Yesus mengatakan apa? Yang berbahagialah ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Itu yang orang yang paling berbahagia, orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Selain itu tidak, saudara. Karena dari firman itu akan membentuk segalanya. Iman saudara, hati saudara, semuanya masalah saudara dapat diselesaikan melalui firman Tuhan ini. Jadi peribadahan itu penting sekali, saudara. Kita bayangkan Tuhan memberikan waktu, mengadakan waktu 1 hari, 6 hari kamu boleh melakukan segala kegiatanmu. 1 hari, entah kamu sakit, entah kamu dengan masalah apa, datang beribadah kepada Tuhan. Justru datang kepada Tuhan kamu akan disembuhkan. Ya, datanglah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bukan hanya direnungkan sakit saya, masalah saya sendiri di rumah, tidak ke gereja, alasan macam-macam. Itu yang tidak dimengerti. Itu harus dibuang. Ya. Mari kita ganti sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Supaya kita mengalami apa yang dirancangkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tidak menaruh pengharapan kita kepada Dia, maka kita akan mengalami hal-hal yang di luar rencana Tuhan. Padahal Allah menginginkan semua itu kepada kita, apa yang dirancangkannya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua ialah Yesus akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Ini firman Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau saudara meremehkan ayat ini, ya saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ini diimani, direnungkan. Lalu tuh maunya selanjutnya apa? Ya. Ayat ini diimani berarti kita akan memiliki semua yang kita perlukan dan dibebaskan dari segala dosa. Ya. Takaran melimpah itu adalah melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu melimpah. Maka Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ya, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Perhatikan ini. Bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti apa yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lebih daripada yang permintaan kita doakan. Itu yang namanya melimpah, itu saja disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita meremehkan itu, makanya kita hanya mendapatkan berkat umum. Orang lain di luar Tuhan dapat, kita dapat. Makan bersama, dapat. Gaji naik, dapat. Tapi berkat sebagai anak Tuhan, berkat khusus sebagai anak Tuhan, kita tidak dapat menerimanya. Karena kita tidak menghayati akan firman Tuhan. Kita meremehkan firman Tuhan. Kita menginginkan diri kita sendiri, maunya kita sendiri. Itu yang menjadi masalah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Di dalam segala kebutuhan kita itu semua dipenuhi. Baik itu kebutuhan rohani, kebutuhan moral, kebutuhan sosial, semua dipenuhi. Contoh ya, Petrus semalaman bekerja sendiri mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus datang, dia diberkati, taruhlah jalamu kembali. Dia tarik jala itu mendapatkan ikan yang banyak sekali. Dia diberkati 153 ekor. Kelimpahannya di mana? Kelimpahannya dia setelah mendapatkan itu, ikutlah aku menjadi penjala manusia. Dia menjadi rasul, menjadi gembala sidang pertama yang ada di dalam hidup ini. Kalau dalam orang Katolik itu paus pertama. Paus pertama itu adalah Petrus. Itu kelimpahannya, saudara. Berkatnya dapat ikan banyak selama ia bisa mendapatkan ikan semalaman. Kelimpahannya ada. Sangat luar biasa sekali. Padahal dia hanya seorang nelayan yang mungkin buta huruf. Tapi Tuhan bisa memuliakan dengan luar biasa, saudara. Saya merencanakan bangun gereja ini dulu, mendoakan saya gambar Tuhan, karena di sini hanya 12 orang. Saya minta kepada Tuhan, bikinkan saya tempat ibadah ini hanya untuk muat 100 orang. Saya minta 100 orang, ya ini karena 100 cukup ini. Tapi Tuhan beri kelimpahannya sampai muat sekian banyak, ada sekolah dan segalanya. Itu kelimpahannya. Itu yang saya maksudkan, saudara. Kita jangan hanya mau diberi berkat umum, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi ahli waris kerajaan surga, ahli waris janji-janji Allah yang dijanjikan kepada kita. Itu kita harus meraih. Bagaimana kita meraihnya? Kita harus seturut dengan firman Tuhan. Apa yang dimaui Tuhan kita lakukan. Ya. Kalau anak saudara sulit diatur, bagaimana saudara mau memberi yang baik kepada anak saudara? Pasti ragu-ragu. Wah, iya, pasti ragu-ragu. Beda dengan anak saudara yang baik. Wah, ini bisa dipercaya, kita kasih lebih. Seperti ini kemudahannya, ya. Allah seperti itu. Kalau Bapamu saja memberikan kamu yang baik, Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu janjinya dalam Matius 7 ayat 11. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi melalui Tuhan Yesus kita akan memperoleh berkat yang berkelimpahan di dalam hidup ini, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Nah. Kemudian Yesus mengatakan, aku gembala yang baik. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang 11. Ya. Gembala yang baik
Itu bagaimana? Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Coba perhatikan di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di tempat padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Jadi gembala yang baik menurut ayat ini, yang pertama adalah dengan cara lembut, penuh kasih sayang, memelihara domba-dombanya, memelihara umatnya, memelihara saudara yang saya, penuh dengan perhatian, ya. Waspada terhadap yang sesat, penuh dengan kasih, ya. Memberikan makan cukup, ya. Kepada rumput yang hijau itu penuh vitamin yang menyegarkan tubuh ini. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Memberikan jiwa kita tenang, ya, sukacita. Yang kedua, dia rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu sudah ditunjukkan dalam kematiannya di kayu salib, ya. Itu untuk melepaskan kita dari kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa dosa, untuk hidup yang terang dan damai, ya. Di sini gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya, dibawanya kepada air yang tenang, ya. Jiwa menjadi tenang, damai. Di sini Tuhan memberikan makanan rohani, firman Tuhan yang membawa kepada jalan yang benar, memberikan keterangan jiwa. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Memberikan yang terbaik bagi kita, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi yang kita perlukan? Yesus adalah jawabannya, ya. Kesempatan yang baik kita memperingati Natal, kedatangan Tuhan Yesus ini, ya, kita mau meresponi, ya, kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima dengan iman. Kita mau taat setia kepada Tuhan, supaya apa yang dirancangkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, itu tergenapi di dalam hidup kita. Supaya kita mengalami perubahan yang total di dalam kasih-Nya. Mari saya mengajak saudara untuk mengutamakan Tuhan daripada yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas firman-Mu yang memberi pengharapan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, bahwa kami lemah, penuh dengan kekurangan, namun Engkau jawaban yang pasti, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan memenuhi yang kami perlukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka bertumbuh imannya kuat, mengutamakan Yesus
daripada yang lainnya. Karena Engkaulah jawaban bagi segala masalah yang dihadapi, baik itu masalah rohani maupun masalah jasmani, materi, semuanya. Terima kasih atas pengorbananmu, atas kedatanganmu di dunia ini untuk mati untuk kami semuanya, supaya kami mau mengutamakan Engkau. Terus ajar kami untuk berbuat yang benar, yang baik sesuai yang Kau kehendaki. Untuk kami mengutamakan ibadah. Ini yang Kau berikan hari yang khusus, supaya kami memperhatikan itu, supaya berkat-berkat Tuhan tidak lari daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semuanya. Kami serahkan semuanya dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi, kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, kalau aku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kalau ku cari damai, Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak
menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus Jawaban hidup. hanya Yesus jawaban hidup. hanya Yesus jawaban Sekali lagi, hanya Yesus jawaban. hanya Yesus jawaban. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Terima kasih firman Tuhan sampaikan bahwa Yesus adalah jawaban bagi kehidupan kita. Saat ini kita memberikan apa terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, persembahan khusus kita, perpuluhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa seluruh persembahan seperpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita persiapkan persembahan kita dengan menaikkan pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur. Kami undang bertugas dapat pada kantong persembahan. Dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, kini yang lemah dikuatkan, yang sanggup disertakan karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah, kini
karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan apa yang terbaik bagi Engkau mengenai persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, layakkan sehingga apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan pelebaran kerajaan-Mu melalui Gereja Baptis Trogomulyo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kuasa-Mu persembahan ini dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pendeta muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu, mohon waktunya kita akan bersama-sama melihat beberapa hal penting berkaitan dengan warta gereja. Yang pertama, untuk rapat pengurus gereja akan dilaksanakan hari ini, nanti jam 11. Untuk seluruh pengurus dimohon untuk bersama-sama hadir, kita rapat yang terakhir di tahun 2024. Tentunya kita mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan-pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk anak-anak muda, mengundang semua kaum muda, PKMB, PMB untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal ya, pada hari Sabtu besok, tanggal 21 Desember 2024 jam 6 sore di gereja. Mari untuk kaum muda persiapkan diri, jangkau teman-teman, ajak mereka untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk KKR dan perayaan Natal 2024 diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 jam 5 sore dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Heno Edi Haryanto yang sudah terpasang ya MMT-nya. Mari datang bersama dengan keluarga, Bapak Ibu masih ada waktu, jangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mengingatkan bahwa untuk tanggal 25 Desember, hari Rabu 2024 dan 1 Januari 2025, ibadah doa dan pujian ditiadakan karena itu bertepatan dengan tanggal 25 di minggu hari Rabunya, kemudian tanggal 1-nya juga jatuh hari Rabu, jadi untuk ibadah doa dan pujian ditiadakan. Mohon dicermati dan diperhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan-kegiatan Natal masih ada Natal PKMB, kemudian ibadah Natal umum, KKR dan perayaan Natal, serta ibadah awal tahun yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu yang perlu kita perhatikan. Untuk kegiatan sepekan silahkan dicermati dengan baik. Jangan lupa Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore. Itu untuk ibu-ibu, silahkan bersama-sama datang ke gereja. Rabu ada doa dan pujian jam 6 sore.
Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa. Untuk yang terakhir, silakan kita perhatikan bersama-sama. Segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Ibu Karen Puk Debitasari Nur Pratiwi, kemudian yang kedua Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas, yang berikutnya Saudara Rapa Septia Cornelianda, kemudian Bapak Amos Bambang Juntoro, yang berikutnya Ibu Krise Natalia, kemudian Bapak Immanuel Edwin Dirianto, Ibu Hana Sri Lestari, yang terakhir Saudari Desna Audita. Selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya dengan berkat yang melimpah. Silahkan untuk ibu-ibu kita memberi persembahan juga janji iman buat Natal. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih pagi yang luar biasa dalam ibadah kami. Tuhan izinkan kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, dan kami percaya setiap pujian boleh mempermuliakan Engkau, dan kami diberkati, dibangun, dikuatkan, diingatkan, dididik dengan kebenaran firman-Mu. Engkaulah jawaban atas hidup kami ya Tuhan. Kami yang letih lesu berbeban berat, Engkau yang memberi kelegaan, dan Engkau yang memberi kehidupan di dalam segala kelimpahan. Sungguh kami mengucap syukur diberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang senantiasa dicurahkan bagi hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran firman boleh terus mendidik, mengajar, membimbing kami, mengarahkan hidup kami Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, milik kepunyaan-Mu. Tuhan yang menolong, diberkati gereja-Mu, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami semakin bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi, terus berpengalaman dengan Tuhan dalam hidup kami. Diberkati seluruh jemaat-Mu, supaya kami semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan kami bertumbuh secara rohani
semakin dewasa dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, diberkati kehidupan mereka, baik dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, terlebih ketika mereka mengiring, melayani Engkau, diberkati, supaya pelayanan umat-Mu, jemaat-Mu berdampak dan khususnya mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk seluruh kaum muda, baik PKMB, PMBI, sekolah minggu, generasi penerus. Mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai orang tua, untuk mendidik, mengajar, mengarahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkati anak-anak muda dalam studi, dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Engkau, supaya mereka semakin hidup melekat kepadamu, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Diberkati anak-anak muda, sehingga mereka menjadi generasi-generasi masa depan, generasi yang mengasihi Tuhan. Diberkati dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam masa depan yang saatnya berumah tangga. Hamba percaya Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, dimulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semua pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah kami dengan hati hamba sungguh-sungguh boleh melayani Engkau, melayani dengan Tuhan Yesus ketulusan, kesungguhan, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja diberkati, biarlah bukan sebuah rutinitas, tetapi Roh Kudus yang memimpin, yang pegang kendali, yang mengurapi, sehingga setiap kegiatan gereja menjadi kegiatan yang hidup, yang membangun iman, yang membawa kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, diberkati gereja-Mu dengan segala pergumulan-pergumulannya. Goal kehadiran 350 jiwa, masih banyak bangku yang kosong. Kerinduan kami diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah melalui kami, Tuhan pakai kami menjangkau, menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu. Goal persembahan 58 juta. Tuhan, ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Ini adalah pekerjaan-Mu. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Kau yang memberkati Tuhan setiap yang menjadi kerinduan kami, kebutuhan gereja-Mu. Diberkati, dicukupkan, bahkan Tuhan memberi kelimpahan. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu buat saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Haryanto, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Bapak Suprojo, anak Marcel, anak Devarel, dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Kuasa bilur-Mu yang menjamah setiap yang sakit, sehingga mengalami kesembuhan dan pemulihan. Yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita, berkat melimpah dalam hidup mereka. Yang undur ditarik kembali, supaya setia kepadamu dan hidupnya berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, khususnya masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja, baik tetangga kanan, kiri, muka, belakang, daerah Telogosari Wetan ini Tuhan. Keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami melanjutkan dengan sekolah minggu. Sebagian kami akan pulang. Tuhan yang menolong, memberkati kami, menuntun langkah hidup kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan